Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Rahmatullah SPD selaku Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, teman-teman kelas E4 yang saya banggakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapat syafaat dari beliau pada hari akhir nanti. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yang pertama, saya Abdurrahman Fauzan, nomor absen 1. Saya Arjuna Setehengkara, nomor absen 5. Saya Erlangga Yuga Mahendra, nomor absen 11. Saya Nadila Evril Agustin, absen 28. Saya Zahra Bunga Ferbiona, absen 7. Saya Septia Azhara Siwi, absen 34. Saya Safira Sadovi, absen 32. Saya Khalida Jungsani, absen 20. Saya Grevara Algasapara, absen 17. Di sini kami ingin mempresentasikan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan presentasi. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya-jawab. Keempat, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka sesi presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Arjuna, Yuga, Ajeng, dan Nadila. Kepada penyampai materi, saya persilahkan. Untuk materi yang pertama adalah menghindari sifat hidup berfoya-foya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Arjuna. Kepada Arjuna selaku penyampai materi, saya persilahkan. Yang pertama adalah makna perilaku tabjir dan israf. Tabjir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya, sedangkan israf adalah perilaku mempergunakan harta benda secara berlebihan dan tanpa manfaat. Contoh dari tabjir dan israf adalah dalam berbicara, misalnya kita bicara yang tidak penting, bicara yang kasar, dan yang lainnya. Lalu ada dalam makan dan minum. Contohnya ketika kita melihat seseorang yang mengambil banyak makanan dalam suatu acara tanpa memperhatikan kapasitas perutnya. Lalu ada dalam berpakaian. Contohnya saat kita melihat ada orang yang memakai banyak perhiasan pada badannya. Lanjut, ada dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Karena seseorang yang suka berfoya-foya pasti akan selalu mengutamakan kehidupan dunianya. Dan maka mereka tidak akan pernah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan membuat mereka melalaikan akhirat. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Orang yang berfoya-foya selalu memamerkan hartanya kepada orang lain seolah hartanya tersebut tidak pernah habis. Ketiga, dapat frustasi apabila hartanya habis karena mereka tidak bisa lagi mengikuti keinginan hidupnya untuk berfoya-foya lagi. Lanjut, ada cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Di sini kita membuat skala prioritas di mana barang yang memang kita butuhkan itu ditempatkan di urutan yang pertama, yang tidak kita butuhkan pada saat itu kita letakkan di urutan terakhir. Kedua, biasakan bersedekah dan membantu orang lain. Dengan bersedekah kita akan merasakan menjadi orang tersebut dan akan timbul rasa iba dalam diri kita untuk senantiasa menolong orang lain. Ketiga, ada bergaya hidup sederhana.
dengan bergaya hidup sederhana, kita tidak akan bisa menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer kepada orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu menghindari sifat ria dan sum'ah. Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria berarti melakukan amal ibadah dengan niat untuk mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah berarti memberitahukan atau memperdengarkan amal yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sifat ria dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Larangan berbuat ria terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 dan juga terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Ria dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu ria kholis dan ria syirik. Contoh dari ria kholis yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Yang kedua yaitu ria syirik. Contoh dari ria syirik yaitu seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Yang ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang dilakukan. Orang tersebut selalu menyebut dan mengungkit amal-amal yang telah diperbuat dengan menjelaskan atau memperjelaskan kepada orang lain bahwa ia pernah berbuat baik. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Artinya, dia beramal bukan karena niatnya untuk beramal, melainkan ia ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Ia tidak mau melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, dampak negatif perbuatan ria dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Ia merasa tidak puas atas apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang. Jadi, orang yang bersifat ria dan sum'ah itu menyebabkan pahalanya menjadi habis atau berkurang. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang pertama yaitu meluruskan niat. Semua amal itu tergantung pada niat. Apabila niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, apabila amal itu karena ingin dipuji oleh orang lain, maka amal itu akan menjadi sia-sia. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Mereka menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari sifat ria dan sum'ah. Terima kasih. Itu penyampaian materi dari materi 2. Oke, yang ketiga adalah tentang menghindari sifat takabur. Makna sifat takabur itu ialah takabur merupakan sikap seseorang yang menunjukkan dirinya itu lebih kuat atau lebih hebat dibandingkan orang lain. Dampak negatif sifat takabur yang pertama itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat rendah hati dan tidak sombong. Karena jika seseorang memiliki sifat sombong, akan menganggap dirinya lebih tinggi dibanding orang lain. Sifat itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Karena orang yang memiliki sifat takabur atau sombong cenderung menganggap dirinya lebih hebat
atau lebih kuat dibandingkan orang lain, sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah atau kebenaran. Karena sifat takabur itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, sehingga akan terkunci mata hatinya dan tidak mendapat kebenaran. Lalu cara menghindari sifat takabur itu sendiri, yang pertama menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Kita semua tahu, semua orang tidaklah sempurna. Semua orang pasti memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menganggap orang lain di bawah diri kita. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghindari sifat hasad. Sebelumnya, apa sih hasad itu? Hasad adalah sikap seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia. 1, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan kenikmatan tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan ia jatuh menderita, ia merasa bahagia. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain. Meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut, ia benci apabila orang lain dapat melebihi apa yang diterimanya. Adapun dampak negatif sifat hasad. 1, menentang takdir Allah SWT, mengingkari segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, hati menjadi susah. Mereka akan selalu merasa susah hati atas hal yang sepele. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah SWT, membuat mereka akhirnya melupakan cara berdoa yang benar untuk meminta karunia sesuai yang Allah ridhoi. Ada juga cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan paham dengan segala kenikmatan, rizki, serta apapun yang telah dialami, tidak terlepas dari ketentuan takdir Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Dengan memperbanyak rasa syukur, maka hati kita akan lebih bersih dan lebih tenang. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Dengan bersifat rendah hati, sifat iri dan dengki tidak akan muncul pada diri kita. Untuk acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Bagi audiens yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Perkenalkan, nama saya Syifa Fatir Abdullah, Syafiq Haruna dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sifat hasad itu? Jelaskan. Terima kasih. Oke, pertanyaan akan dijawab oleh Ajeng. Pada Ajeng, saya persilahkan. Oke, Syifa, pertanyaan saya terima. Izin menjawab. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sudah. Setelah ada pertanyaan lagi, jika ada silakan mengatakan. Oke, silakan. Nama saya Gejala Kemandirian Sono, 19 dari kelompok 4. Izin bertanya, makna dari sifat riya dan sum'ah. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Nadila. Kepada Nadila, saya persilahkan. Baik, pertanyaan saya terima. Riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Menurut istilah, riya berarti melakukan amal ibadah dengan niat untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan sum'ah secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah berarti memperdengarkan atau memberitahukan kepada orang lain amal perbuatan yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Ada yang bertanya lagi? Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf
Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.